Ya, sebelum mulai kita doa dulu. Silakan Berliandra, boleh pimpin doa sebentar. Berliandra monitor. Halo, halo monitor. Berliandra hadir. Iya, Bu, hadir. Ya, silakan pimpin doa dulu sebelum mulai belajar. Oh, oke. Sebelum memulai pembelajaran kita, berdoa dulu sesuai agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Oke, terima kasih Berliandra. Saya absen dulu ya. Andi Rahman Saleh, Andi Rahman Saleh belum ada ya. Yohanes Brain Sirait, Yohanes belum ada juga. Utami Nurwati, Hadir, Bu. oke. Balkis Salah Munajah, Balkis Salah Ibu Munajah. Balkis lagi ini kendala jaringan. Belum, oke. Anisha Fatin, Hadir, Bu. Syakila Mawar Cantika, Ibu, Sakila jaringannya jelek, Bu. Chat ya. Iya, Bu. Ika Nurjana, Ika Nurjana, Hadir, Ibu. oke. Putri, Jenisa, belum ada. Nia Nastiti, Hadir, Ibu. oke. Ida Ayu Suci Swandewi, Hadir Ibu. Windy Febrianti, Hadir, Ibu. Esta Lonika Kristina Cikitita, Hadir, Bu. Ihsan Adin Muzaki, Ihsan ada? Gak ada. Husnul Khotimah, Hadir Ibu. oke. Berliandra Celia, ada ya. Nadia Rizka Ya, Maharani, Hadir, Bu. Mutia Rahma, Mutia Hadir Ibu. Rahma, ada oke. Salma Akilah, Hadir Bu. Ruth Damayanti Simanjuntak, ada Ruth. Ruth nggak ada ya. Beli beli kue lumpur. Hah? Beli Kuala Lumpur. Siapa? Nita Nurlaili. Siapa yang beli Kuala Lumpur? Nita ada, Nita Nurlaili. Kita belum ada. Siva Maharani Danti Sukandi. Hadir, Ibu. Firly Aulia Zahra. Hadir, Ibu. Nadia Nurfazira. Hadir, Ibu. Cindy Aulia Silitonga. hadir, Ibu. Muhammad Chandra Aditya. Hadir, Bu. Luis Yuve Metanoia. Hadir, Bu. Ranita Rosaria. Hadir, Bu. Anindya Salsabila Malikah. Hadir, Ibu. Nara Yunita Lestari. Hadir, Nara, Ibu. oke. Muhammad Yuda Waning Pati. Hadir, Bu. Bella Sabrina Oktaviani. Hadir, Bu. Hilmah Anada Fisilmi. Hadir, Bu. Rizkia Amira Alivia. Hadir, Ibu. Syaifullah Abror. Ada Syaifullah Abror. Nggak ada. Matilda Magdalena. Matilda? Hadir, Ada. Ibu. Oke. Gina Ambarwulan. Hadir, Bu. Ya. Gina ada ya. Hadir, Bu. Amanda Palupi. Hadir, Bu. Amil Yudin Lesmana. Amil Yudin Lesmana. Ada? Tidak ada. Nazarudin Ahsani. Hadir, Bu. Nadia Srinavani. Hadir, Bu. Oke. Ada yang baru join? Ibu, maaf Ya Bu tadi Sakila. saya Siapa? saya Damayanti tadi nggak ngejawab karena volumenya nol, Ibu.
Siapa namanya? Ruth. Ruth. Iya ya, Bu. Ruth. 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 Oke. Saya juga baru bisa join, Bu. Siapa namanya? Syakila. Syakila Mawar. Oke, ada lagi? Saya Bu Balkis Halam Munajah. Oke, ada lagi? Saya Bu, Saifullah Abrar. Yuk, ada lagi nggak? Saya Bu Ameluddin Lesmana. Ameliudin. Saifullah Abrar. Oke, siapa lagi? Saya Bu, Siapa mohon namanya? maaf. Andi. Andi Rahman Saleh Bu. Oke, ada lagi? Kak, saya Bu, Yohanes Bu. Yohanes Birain. Ya, Oke, ada ya. lagi? Siapa yang chat tadi? Saifullah Balkis Yohanes. Oke, udah ya, ada lagi ya? Oke, kita lanjutkan ya. Minggu lalu kita sudah bahas tentang min ya, min median modus. Sebentar ya. Bentar. Halo Prof. Assalamualaikum. Iya, gimana Prof? Ininya TST-nya diisi nggak? Tanggal mulai sertifikasi sama tanggal berakhirnya. Itu di isian itu diklik. Ya, terima kasih sudah menunggu. Saya share screen ya. Oke, teman-teman kemarin kita udah belajar tentang min median modus ya. Measures of tendency central location ya, central location. Pengukuran lokasi sentral. Nah, hari ini kita lanjutkan ya. Kita akan bahas tentang ini udah ya. Geometric mean juga udah. Measure of dispersion ya, pengukuran dispersi atau penyimpangan. Ya. Ya. Nah, measure of dispersion atau pengukuran dispersi atau penyimpangan ini mengukur variabilitas dari
serangkaian data ya. Variabilitas tuh ya berapa seberapa besar sih dia itu bervariasi gitu ya dari rata-ratanya ya. Nah, pengukuran dari dispersion atau dari penyimpangan ini ya beberapa ukurannya adalah ada range, disebut range atau jangkauan. Lalu ada mean absolute deviation ya atau penyimpangan rata-rata penyimpangan baku, rata-rata simpangan absolut, sorry, rata-rata simpangan absolut. Lalu ada variance dan juga standar deviasi ya atau varian atau simpangan baku kita sebut ya dan coefficient of variation atau varian coefficient of variation atau CV ya. Nanti kita satu-satu bahas bagaimana cara menghitungnya ya. Paling mudah ini pertama adalah range atau jangkauan ya. Kalau jangkauan ya mudah mengukurnya itu hanya dengan melihat ya berapa sih jangkauan dari datanya ya, berapa jangkauan dari nilai yang paling besar dan yang paling kecil ya. Ini adalah pengukuran yang paling sederhana dari dispersion atau dari simpangan ya. Jadi range sama dengan maximum value atau nilai yang paling besar dikurang dengan minimum value ya, itu yang disebut dengan jangkauan ya. Nah, range ini fokus terhadap extreme value atau nilai yang ekstrim. Ya, nilai yang ekstrim itu adalah nilai yang tertinggi dan yang terendah ya, extreme value. Nah, sebagai contoh ya, calculate the range using the data from the metals and income funds. Ya, kita masih pakai data yang kita gunakan minggu lalu ya, sebelum masuk atau sebelum menjelaskan lebih lagi, saya akan refresh kembali data yang kita punya ya. Data tentang metals funds and income funds ya. Ingat ya data reksadana yang kita punya di awal chapter. Ini. Mana sih? Ya, ini masih ingat teman-teman? Masih ingat ya data ini ya? Jadi ada dua reksadana, yang satu namanya reksadana metal, satu reksadana income ya. Oke, nah untuk mengukur jangkauan atau range ya kita lihat nilai terbesar dan yang terkecil dari masing-masing reksadana ini. Pertama mungkin dari mulai metals dulu ya. Di reksadana metals berapa sih return paling tinggi sepanjang tahun 2000 hingga 2009 kalau ada data ini? Coba teman-teman lihat di sini berapa nilainya? 76,46, Bu. 76 apa 33? 76 ya, yang terbesar. 76,46. Nilai terendahnya, return yang paling rendahnya berapa? Minus 56,02, Bu. Oke, minus 56,02. Kita simpan dua angka itu ya, 76,46 dan minus 56,02. Kalau untuk yang income fund, berapa yang tertinggi? 31 Ibu. 31,77. Oke, yang terendah? 3,12. 3,12 apa? Minus 11? Minus 11 Minus Ibu. 11, minus 11. Minus 11,37. Oke, kita udah punya ya masing-masing nilai extreme value-nya yang terbesar dan juga terendah. Nah, sekarang untuk menghitung return-nya, kita cukup dengan mengurangi ya nilai yang tertinggi dengan yang terendah. Oke, ya nih. Metals funds tadi yang tertinggi 76,46 dikurang dengan minus 56,02 ya. Minus ya, jangan lupa. Kan dia tadinya negatif. Maka sama dengan jangkauannya berarti dari yang tertinggi sampai dengan yang terendah itu adalah 132,48% ya. Ini kan minus ketemu minus jadi plus ya. 76 tambah 56. Terus income fund juga sama. Yang tertinggi 31,77 dikurang dengan nilai yang terendah yaitu minus 11,37 sehingga jangkauannya adalah 43,14% dari yang tertinggi sampai dengan yang terendah ya. Nah, dari sini kita bisa simpulkan bahwa range atau jangkauan dari metals funds adalah 132,48% dan income fund 43,14% ya. Oke, mudah ya. Ini sangat mudah karena hanya lihat aja dari nilai extreme value-nya aja. Nah, yang selanjutnya, pengukuran berikutnya adalah mean absolute deviation.
Oke, mean absolute deviation atau penyimpangan absolut rata-rata. Nah, kalau mean absolute deviation ini adalah rata-rata dari eh, perbedaan nilai nilai perbedaan absolut dari setiap observasi selisihnya dengan rata-ratanya ya. Jadi selisih rata-rata selisih rata-rata dengan observasinya ya yang dinilai secara absolut. Ya, kalau absolut tuh berarti nilai yang negatif tuh akan jadi positif ya, nilai absolutnya. Jadi kita hitung dulu nilai rata-ratanya, rata-rata datanya. Setelah itu dari setiap observasi kita hitung berapa selisihnya dari rata-rata. Setelah itu kita absolutkan ya. Nanti kita ada contohnya. Oke, sampel mat nih. Nah, ingat ya dalam menghitung mengukur rata-rata, mengukur dispersi, kita tuh kan punya dua jenis data ya, ada data sampel, ada data populasi ya. Jadi kita harus bisa mengidentifikasi dulu data yang kita gunakan data sampel atau data populasi ya, karena rumusnya itu berbeda, walaupun terlihat sama ya, tapi nanti ada beberapa komponen yang memang berbeda antara sampel dan observasi ya. Oke, contoh di sini ya untuk sampel mat atau mean absolute deviation untuk data sampel ya notasinya aja sih kalau ini yang berbeda ya. Kalau di sini belum terlihat ini eh, perbedaannya belum terlalu mencolok ya karena hanya berbeda di notasi. Sampel mat sama dengan sigma dari nilai absolut dari xi minus x bar dibagi dengan n ya. Sementara kalau yang data em, eh, apa namanya mat yang populasi atau mean absolute deviation untuk data populasi bedanya di notasi x barnya aja ya. X barnya jadi mu dan n small n-nya ini atau n kecilnya ini menjadi n besar ya. Jadi sigma dari x nilai absolut xi minus mu dibagi dengan n besar ya. Oke. Nah, sekarang menghitungnya gimana? Oke, menghitungnya gini. Kalian bisa menggunakan bantuan dengan tabel ya. Jadi buat tabel dengan beberapa kolom untuk membantu perhitung dari mean absolute deviation. Pertama yang perlu diketahui apa? Ya tentunya adalah observasinya. Kalian mengurutkan setiap observasinya dulu ya. Dari observasi pertama dengan observasi yang ter yang terakhir ya. Oke, akan lebih mudah kalau kalian buat secara ascending order ya. Jadi urutannya itu meningkat dari yang paling kecil ke yang paling besar ya. Itu akan lebih memudahkan kalian. Jadi kayak tadi nih metals funds. Metals funds tadi kan data paling data yang paling kecil misal 56 minus 56 ya. Kalian bisa mulai dari situ ya atau mau sesuai dengan kondisi datanya juga boleh ya. Oke. Nah, ini kenapa mulai dari minus 7,34? Karena kan data pertamanya minus 7,34 ya. Ini, ambil dari sini. Data awal yang kita punya. Ya, nih. Jadi ini observasi pertama, ini observasi kedua, observasi ketiga, observasi keempat, dan seterusnya sampai dengan observasi ke-10 nih. Ya, makanya tadi di tabel itu dilihat yang pertama minus 7,34, di kolom yang baris yang terakhir 76,46. Oke, nah kita lihat ya. Setelah itu, setelah observasinya udah kita urutkan, kita kurangi dengan rata-ratanya ya. Rata-ratanya berapa? Rata-ratanya di sini X barnya dari si metal sponge itu 24,65. Dapatnya dari mana ya? Udah dihitung minggu lalu ya. Minggu lalu kita udah hitung rata-rata dari datanya ya kan. Nih, kita flashback lagi. Flashback cari hitung rata-rata. Nih, ya. Kalian udah punya nilai rata-rata untuk metal funds itu 24,65, income fund 8,51. Oke, simpan dulu angka ini ya, 24,65. Oke,
Nah, di sini berarti kalian kurangkan semua observasi, ya setiap observasi itu dengan rata-ratanya. Rata-ratanya kan 24,65, jadi dikurangin. Setelah dikurangin kan dapat angka nih, misalnya nih, di baris pertama minus 31,99, di baris kedua minus 6,32, dan sampai dengan baris terakhir. Ini terus semua dihitung satu-satu ya, bukan berarti cuma 3 doang, tapi ini maksudnya maknanya adalah semua observasi kita hitung sampai dengan observasi terakhir. Yang observasi terakhir 51,81. Nah, setelah itu kita hitung nilai absolutnya. Nilai absolutnya adalah dengan merubah ya semua yang angka-angkanya negatif menjadi positif. Jadi nilai absolutnya itu minus 31,99, kita hitungnya 31,99. Ya. Terus minus 6,32 jadi 6,32. Yang positif tetap positif ya, 51,81. Dan seterusnya sampai dengan observasi terakhir. Setelah itu dijumlahkan ya, dijumlahkan dari mulai observasi pertama sampai dengan observasi ke-10, nilai xi min x bar absolutnya dijumlahkan. Nah, dapat nih 271,12 ya. 271,12 itu dari observasi pertama sampai terakhir ya. Jadi ada 10 observasi di sini harusnya. Cuma ini untuk menyingkat apa namanya penulisan, dia nulisnya kayak gini. Nah, setelah itu untuk mendapatkan mean absolute deviation-nya tinggal dibagi dengan observasinya. Jadi 271,12 ini kan udah sama dengan sigma nilai absolut dari xi min x bar dibagi dengan total observasi. Jadi dibagi dengan 10. 271,12 bagi 10. Dapatlah mean absolute deviation-nya adalah 27,11. Ya. Jadi nilai MAT-nya 27,11. Ya, berdasarkan ukuran MAT-nya atau mean absolute deviation-nya ini, variabilitas datanya itu ya 27,11 dari rata-ratanya. Ya. Oke, sampai di sini ada yang mau ditanyakan dulu? Kita pelan-pelan deh sebelum masuk ke part berikutnya. Ada yang mau ditanyakan atau bisa dipahami? Sudah bisa dipahami? Bisa, Bu. Bisa ya. Oke, lanjut ya. Bentar ya. Oke, lanjut ya. Oke, itu MID. Sekarang kita masuk ke variance and standard deviation ya. Nah, pada umumnya yang biasa dijadikan ukuran dari penyimpangan tuh ini variance sama standar deviasi, atau kalau bahasa Indonesianya variance dan simpangan baku ya. Nah, cara menghitungnya gimana ya? Untuk variance itu simbolnya adalah S kuadrat ya untuk yang data sampel.
Tapi kalau untuk data populasi, dia simbolnya itu adalah em, sigma kecil kuadrat ya. Sigma kecil kuadrat. Jadi ini untuk data populasi, ini untuk data sampel ya. Jadi rekan-rekan yang atas sama bawah itu bedanya apa? Bedanya adalah jenis datanya apa dulu gitu ya. Kalau datanya data sampel pakai rumus yang atas, kalau datanya data populasi pakai yang bawah ya. Untuk data sampel rumusnya ya ada sedikit perbedaan, sedikit saja perbedaan ya. Di sini adalah sigma xi min x bar kuadrat dibagi dengan n min 1 ya. Di mana xi ini adalah observasinya, x bar ini rata-ratanya, n ini total observasi ya. Nah, take notes ya di sini bedanya apa variance dari data sampel dan data populasi itu adalah di pembaginya. Kalau yang data sampel dia harus dikurang satu. Tapi kalau yang data populasi dia nggak dikurang satu ya. Dia N ya, notasinya N besar ya. Nah, lanjut. Standar deviasi itu adalah akar pangkat 2 dari si varian ya. Jadi standar deviasi itu melekat dengan varian ya. Dan standar deviasi itu adalah akar pangkat 2 dari variansnya ya atau dari S kuadrat. Jadi akar pangkat 2 dari S kuadrat ya. Begitu juga yang data populasi ya seperti tadi saya jelaskan dia bedanya sedikit ya ketika menghitung varians dari data populasi. Bedanya itu satu hanya simbol ya sama tadi pembaginya. Kalau varians dari populasi sigma xi minus mu ya di sini x bar tapi di sini mu adalah rata-rata populasi kuadrat ya dibagi dengan n besar tanpa dikurang satu ya. Terus sama untuk standar deviasinya itu dia adalah logonya apa namanya simbolnya adalah sigma. Sigma itu sama dengan akar dari sigma kuadrat ya. Akar dari sigma kuadrat. Nah, lanjut kita ke perhitungan ya. Untuk menghitung varians dan standar deviasi kan lebih mudah bagi teman-teman bikinnya itu pakai tabel bantuan ya. Pakai tabel bantuan. Tabel bantuannya isinya apa ya? Tabel bantuan itu bisa isinya 3 kolom seperti ini ya. Isinya itu yang pertama observasinya, setiap observasinya. Lalu tabel kedua isinya adalah observasi dikurang dengan X barnya atau rata-ratanya. Dan di tabel ketiga adalah X I dikurang X bar dikuadratkan. Jadi hasil tabel ini tuh adalah kuadratnya dari tabel yang ini gitu ya. Jadi gampang. Dari sini ini dikurang X bar di sini. Nah, di sini adalah ini dikuadratin gitu ya. Nah, sama menghitungnya itu juga satu persatu observasi dari observasi pertama hingga 10. Ini juga karena untuk simplifikasi sajian ya. Jadi dipotong nih datanya ya. Harusnya ada 10 baris ya. Ada 10 baris. Jadi dari baris pertama, observasi pertama sampai dengan observasi 10 dari metals funds yang tadi udah kita bahas. Lalu di baris kedua kita lihat XI ini ya data yang ini dikurang dengan X barnya. X barnya tadi kita udah dapat 24,65. Kan dapat tadi minus 31,99 ya. Nah, kalau tadi kan yang di math itu tinggal di nilai absolutnya. Tapi kalau di sini enggak. Di sini kita kuadratin. Jadi nilainya nanti positif semua. Ya, jadi nilainya positif semua. Ya, kalau xi minus x bar kalau di sum itu harus 0 ya, totalnya pasti 0, mendekati 0, approximately 0. Ya, tapi untuk menghitung standar deviasi dan juga variansnya kita harus kuadratin dulu semua selisih dari observasi dengan rata-ratanya. Ya, kita dapat angka yang ini makanya ya. Ini adalah minus 31,99 kuadrat nih, dapat 1023,36. Terus minus 6,32 dikuadratkan dapat 39,94 dan seterusnya. Ya, sampai dengan yang terakhir nih 51,81 kuadrat dapatnya 2684,28. Nah, lalu dari observasi pertama dengan observasi ke-10, hasil dari xi minus x bar kuadratnya itu kita jumlahkan, kita sum ya. Kita sum, kalau pakai Excel itu di sum ya. Gak kurung dari baris pertama hingga baris ke-10. Dapatlah 12.407,44 ya. 12.407,44. Nah, setelah itu, ini udah dapat nih. Berarti ini udah merupakan bagian atas ya dari rumus yang sudah kita tadi bahas. Ya, dari rumus varians
kita udah dapat sigma dari xi minus x bar kuadratnya, yaitu ini 12.407,44. Tinggal dibagi dengan n minus 1. N-nya tadi adalah 10, 10 dikurang 1, 9. Jadi 12.407,44 dibagi 9. Sama dengan 1378,60% kuadrat. Ya, 60% kuadrat. Satuannya kuadrat ya. Nah, lalu ini udah dapat variansnya. Sekarang untuk mendapatkan standar deviasinya adalah tinggal mengakar kuadratkan angka ini. Jadi kita akarin ya 1378,60 dapatlah 37,13%. Ya. Jadi standar deviasinya ya, standard deviation atau standar deviasi atau simpangan bakunya adalah 37,13% untuk metals funds. Nah, rekan-rekan, kalau di manajemen keuangan ya, nilai standar deviasi ini juga digunakan sebagai pengukur resiko ya, resiko dari investasi ya. Kalau misalnya min digunakan untuk apa namanya expected return-nya ya atau return yang diekspektasikan. Kalau resiko ukurannya adalah standar deviasinya. Ya, kenapa sih standar deviasi jadi pengukuran resiko? Ya, karena resiko itu kan risk. Risk itu adalah berapa besar sih penyimpangan dari apa yang kita targetkan gitu ya. Itu resiko ya. Resiko itu seberapa besar dari target ini akan menyimpang. Itu kan ukuran resiko. Nah, makanya simpangan inilah ya, simpangan baku inilah yang digunakan sebagai ukuran dari resiko untuk suatu investasi. Ya. Semakin besar standar deviasinya, maka akan semakin berisiko. Oke, sampai sini dulu. Ada yang mau ditanyakan? Mungkin ada yang masih bingung dapatnya dari mana angkanya. Ada pertanyaan nggak dulu sebelum kita lanjut ke bagian berikutnya? Bisa dipahami? Bisa, Bu. Bisa ya. Kita lanjut ya. Nah, selanjutnya koefisien of variation ya atau koefisien variasi. Nah, kalau koefisien variasi ini CV adjust for differences in magnitudes of the means. Ya. Jadi koefisien variasi ini dia ini menyesuaikan ya perbedaan magnitude atau besaran standar deviasi dari nilai rata-ratanya ya. Nah, koefisien variasi ini unitless. Jadi dia itu tidak memiliki satuan ya. Koefisien variasi ini dikatakan unitless atau tidak memiliki satuan yang maknanya ya dia ini bisa menjadi ukuran ya perbandingan ya dari satu dengan yang lainnya, satu data dengan data lainnya, ya. Nah, dikatakan di sini allowing easy comparisons of mean adjusted dispersion across different data sets. Jadi dia bisa memudahkan kita untuk melakukan komparasi, untuk melakukan perbandingan dan dengan mean adjusted dispersion, ya. Simpangan baku yang disesuaikan dengan nilai rata-ratanya antara beberapa rangkaian data, ya. Nah, pengukuran CV atau coefficient of variation dengan data sampel dan data populasi ya itu kurang lebih sebenarnya sama ya. Sama aja tapi beda di notasi ya karena notasi untuk standar deviasi sampel itu S, kalau standar deviasi dari populasi itu sigma ya. Lalu rata-rata untuk koefisien variasi itu X bar, sementara untuk populasi itu mu. Ya, jadi kita bisa lihat di sini koefisien of variation untuk data sampel itu adalah S per X bar ya atau standar deviasi sampel dibagi dengan rata-rata sampel. Kalau population coefficient of variation untuk dari populasi itu adalah sigma per mu ya. Sigma itu adalah standar deviasi populasi dan mu adalah rata-rata populasi. Ya. Sekarang kita coba hitung.
Kita hitung coefficient of variation untuk dua data reksadana yang sudah kita punya ya. Kita punya metals fund sama income funds kan. Nah, dan dari pertemuan sebelumnya kita juga sudah punya nilai rata-ratanya ya untuk apa metals funds dan juga income fund. Kita flashback lagi deh. Oke, ini ya. Ingat-ingat metal funds mean return nih, returnnya atau X-bar-nya nih 24,65%. Kalau income fund 8,51. Terus untuk standar deviasinya tadi baru dihitung yang punyanya metal funds ya, yang punya si income fund kan belum dihitung, tapi di sini sudah diketahui. Ya, sudah dibantu hitung. Ya, besarnya 11,07%. Nah, teman-teman lihat untuk metal funds coefficient of variation-nya adalah standar deviasi yang tadi barusan aja kita hitung ya 37,13 dibagi dengan 24,65 ya persen. Nah kan karena sama-sama persen satuannya, jadi bisa dicoret nih. Makanya dia dibilang coefficient of variation itu tidak punya satuan atau unitless. Dapatlah kita angka 1,51 ya 1,51. Terus kalau income fund ini misalnya diketahui standar deviasinya adalah 11,07%, lalu dibagi dengan tadi X barnya yaitu 8,51%, dapatlah 1,3. Nah, kalau dilihat dari sini 1,51 sama 1,3, manakah apa namanya? Manakah reksadana yang lebih beresiko? Yang metals atau yang income? Yang metal Yang metal, Ibu. Metal. Kenapa? karena lebih Karena besar. angkanya lebih besar. Karena angkanya lebih besar. Ya, betul ya. Jadi karena lihat di sini satuannya adalah resiko dibagi dengan return ya. Berarti itu yang berapa banyak resiko yang diemban pada setiap satu satuan returnnya ya. Kalau yang metal funds itu berarti setiap 1% return yang diterima itu mengandung 1,51 resiko ya. Tapi kalau yang income fund setiap 1% yang diterima itu kandungan resikonya 1,3 ya. Itu maknanya dari coefficient of variation. Nah, dari keputusan investasi ya dari apa sih namanya introductory case yang sudah kita bahas, yang kemarin kita sudah hitung min-nya, sudah kita hitung tadi barusan adalah resikonya, kita bisa simpulkan ya. Mean and median returns for the metals funds are 24,65% dan 33,83% masing-masingnya. Jadi min-nya untuk yang metals funds 24,65, yang mediannya 33,83. Ya ini ikhtisar atau summary ya dari pertemuan sebelumnya dan sekarang ya. Nah, terus yang kedua, income fund dia itu minnya 8,51 dan mediannya 7,34%. Nah, standar deviasinya untuk metals funds 37,13% dan income fund 11,07%. Dan koefisien variasinya kalau yang metals fund 1,51 dan yang income fund 1,30 ya. Jadi itu yang bisa kita simpulkan dari apa namanya data-data yang sudah kita hitung kemarin dari standar deviasi dan juga rata-ratanya ya. Oke, lanjut mean variance analysis ya atau analisis mean variance dan juga rasio Sharpe ya atau Sharpe ratio.
Nah, analisis mean variance ini adalah analisis yang memperhitung atau mempertimbangkan nilai mean dan juga variance ya dari suatu data. Ya, seperti yang sudah saya katakan sebelumnya, biasanya return dari eh, suatu investasi itu kan kita ukur dari mean-nya ya atau rata-ratanya, dan resikonya itu kita ukur dengan melihat simpangannya ya atau dari standar deviasi maupun variance-nya. Nah, kinerja dari suatu aset ya, kinerja dari suatu aset ya atau return itu sendiri dari suatu aset ya, return rata-rata itu diukurnya itu dari rate of return-nya ya. Dari rate of return dalam hal ini ya, itu pengukurannya itu bisa menggunakan si X bar ya atau mean ya, mean return. Nah, rate of return ini ya atau tingkat pengembalian ini ya bisa kita evaluasi ya berdasarkan reward dan juga risikonya ya. Nah, rewardnya itu adalah mean dan risiko itu adalah variance. Ya, makanya bisa katakan sini mean variance analysis. Ya. Higher average return are often associated with high risk ya. Pernah dengar kan ya high risk high return? Ya enggak? Pernah dengar enggak? Pernah. Resiko. Ya, pernah ya. Itu adalah trade off investasi ya. Jadi katanya tuh investasi yang kalau mau return yang tinggi itu akan harus dikompensasi dengan yang resikonya tinggi juga gitu ya, atau sebaliknya kompensasi investasi dengan risiko yang tinggi itu akan dikompensasi juga dengan return yang tinggi juga gitu ya. Nah, untuk mengukur kinerja ya dari suatu aset kita bisa menggunakan yang namanya rasio Sharpe ya. Nah, rasio Sharpe ini menggunakan mean variance analisis ya untuk mengevaluasi resiko. Apa sih rasio Sharpe ya? Nah, rasio Sharpe ini dia mengukur extra reward per unit of risk. Jadi berapa sih ya reward atau hasil gitu ya yang kita terima per unit risiko yang kita emban gitu ya. Kita notasikan investasi itu sebagai I ya atau investment I. Nah, rasio Sharpe itu dihitung menggunakan rumus sebagai berikut ya yang tertulis di PPT ini. Sharpe rasio adalah XI bar dikurang RF bar dibagi dengan SI. Nah, apa itu XI bar, RF bar, dan SI ya? XI bar atau eh, X bar I ya maksudnya X bar I. X bar I itu adalah rata-rata dari si investasi tersebut ya atau min-nya. Min dari si investasi tersebut. Nah, kalau R bar F ini atau RF bar ya, R bar F atau RF bar ini adalah risk free rata-rata ya atau nilai rata-rata dari aset-aset yang bebas resiko. Apa sih aset-aset yang bebas resiko? Namanya aset bebas resiko berarti adalah instrumen investasi yang mengandung resiko nol atau tidak sama sekali tidak punya risiko. Nah, yang dikenal dengan risk free aset atau aset bebas risiko ini biasanya seperti deposito ya atau sertifikat Bank Indonesia karena dia itu nyaris tidak ada risiko. Nilai investasi kita tidak akan pernah turun gitu ya. Jika kita taruh di sana walaupun returnnya kecil ya, tapi uang kita nggak akan habis, uang kita nggak akan turun nilainya. Makanya dikatakan risk free asset. Jadi nilai investasi awal kita itu hampir bisa dipastikan tidak akan ada ruginya gitu ya. Makanya dikatakan risk free asset. Lalu SI itu adalah standar deviasi dari si investasi tersebut. Kita masuk ke contoh. Ya, hitunglah rasio Sharpe untuk metals funds ya atau reksadana metals yang sebelumnya udah kita bahas ya, dan income funds ya jika risk free return-nya itu sudah diketahui sebesar 4% ya. Nah, pada umumnya di soal itu udah diinfokan ya risk free-nya berapa
ya. Terus kadang dia menggunakan istilah lain. Jadi nanti kalau misalnya kalian temui di soal itu istilahnya bukan risk free tapi T-bills atau atau apa ya misalnya atau SBI gitu ya. Nah, itu adalah risk free-nya ya atau aset bebas resikonya. Kalau di Amerika tuh namanya treasury bills atau T-bills ya. Jadi yang umumnya digunakan sebagai ukuran risk free adalah si return dari T-bills tersebut. Tapi di sini sudah diinfokan nih, risk free return-nya 4%. Jadi kita bisa hitung ya dengan berbekal nilai min dari metals dan income fund tadi ya dan juga nilai standar deviasi dari masing-masing dana tadi, kita sudah bisa langsung input ke dalam rumus ya. X I bar, X bar I, sorry, dikurang R bar F dibagi dengan SI. Ya, di mana untuk metals funds tadi rata-ratanya 24,65 ya, dikurang dengan risk free-nya. Risk free-nya 4% dapat dari sini ya diketahui. Lalu dibagi dengan 37,13 yaitu standar deviasi dari si metals funds. Maka dapat angka 0,56 ya. 0,56. 0,56 ini maknanya apa ya? 0,5 ini 6 ini adalah extra reward untuk setiap risiko yang diemban ya. Jadi untuk setiap 1% resiko yang kita terima gitu ya, kita mendapatkan extra reward sebesar 0,56 ya, 0,56%. Nah, lanjut yang kedua, income fund sama rumusnya ya, kita tinggal ganti saja angkanya dengan rata-rata eh, dari income fund yaitu 8,51% rata-rata returnnya dikurang dengan risk free-nya yaitu 4% dibagi dengan standar deviasi dari income fund tadi kita sudah dapat 11,07 maka dapat 0,41. Nah, ini berarti apa nih extra reward yang dikasih apa namanya dari income fund ya untuk setiap satuan satu resiko yang kita terima ya. Nah, kalau lihat di sini Metals Funds 0,56 dan Income Fund 0,41. Mana reksadana yang berkinerja lebih baik? Yang Metals Funds atau yang Income Fund? Income bukan, Bu. Income, kenapa? Karena resikonya kecil. Resikonya lebih kecil. Nah, jangan terkecoh ya. Jangan terkecoh. Ini rumusnya tadi beda sama yang tadi. Kalau tadi coefficient variation itu adalah berapa unit resiko sih yang dikandung oleh setiap 1% return. Kalau ini kebalikannya. Ini berapa banyak sih lebihan atau extra reward yang kita terima untuk setiap 1% resiko yang kita terima. Ya, kebalikannya ya. Jadi kalau dilihat di sini, ini yang lebih besar lebih baik. Karena berarti ini adalah kandungan reward yang diterima untuk setiap 1% resiko yang kita emban. Ya, beda sama tadi coefficient of variation. Ya, jadi kalau di sini yang kinerjanya lebih baik adalah metals funds karena dia lebih besar. Maknanya adalah eh, setiap 1% resiko yang kita terima itu tuh dia kasih lebihan reward 0,56 gitu ya. Lihat bawahnya nih kesimpulannya. Since 0,56 greater than 0,41 ya, the metals funds offer more reward per unit of risk as compared to the income fund. Jadi yang kinerjanya lebih baik itu justru yang metals. Ya, karena dia memberikan atau menawarkan reward per unit resiko yang lebih tinggi daripada yang income. Walaupun ketika kita menghitung coefficient of variation tadi, dia itu setiap 1% returnnya itu mengandung kandungan risiko yang lebih tinggi ya. Nah, terbukti kan trade-off-nya high risk, high High return. return. Ya, oke. Sampai di sini ada yang bingung? Ada yang mau ditanyain? Coba dipastikan dulu bisa mengikuti. Ada yang mau ditanyain? Gimana teman-teman? Tidak ada, Bu, bisa dipahami. Bisa ya? Oke. Oke, saya lanjut kalau gitu. Nah,
Kita masuk ke teorema Chebyshev dan empirical rule. Ya, apa sih teorema Chebyshev gitu ya? Dan juga empirical rule. Kita mulai dulu di Chebyshev teorema. Jadi ada teorema. Teorema ini apa ya namanya? Eh, teorema itu kayak kesepakatan, bukan kesepakatan ya, apa sih? Apa ya? Susah menjelaskan teorema. Teorema. Apa ya, mengartikan teorema itu kayak dia itu pernyataan matematis yang sudah dibuktikan gitu ya secara matematis gitulah kurang lebih ya. Jadi teorema Chebyshev itu teorema tentang teorema Chebyshev ini adalah suatu teorema yang menyatakan bahwa untuk seluruh jenis data untuk seluruh jenis data proporsi dari proporsi dari suatu observasi yang terletak di dalam eh, K standar deviasi, maksudnya K kali standar deviasi ya, dari rata-ratanya itu adalah setidaknya 1 dikurang 1/K², ya, di mana K ini adalah angka yang lebih besar daripada 1. Ya, kurang lebih gitu. Jadi untuk seluruh jenis datanya mau berdistribusi apapun, ya, proporsi dari suatu observasi yang berada di dalam standar deviasi dari rata-ratanya itu nilainya adalah 1 - 1/K². Ya, contoh ya, mungkin kalau dalam definisi kalian bingung, tapi ini kita masuk aja langsung ke contoh, ya. Jadi misal, ya, eh, eh, eh. Consider a large lecture class with 280 students ya. Ada 280 siswa di kelas ya, kelas yang besar ya. The mean score on an exam is 74 with a standard deviation of 8 ya. Jadi di dalam kelas yang besar itu rata-rata nilai dari mahasiswanya atau siswanya itu 74. Standar deviasinya 8 ya. Standar deviasinya 8. Jadi rata-ratanya 74 dan nilai standar deviasinya 8. Nah, pertanyaan berikutnya, at least how many students scored within 58 dan 90? Ada berapa siswa yang nilainya itu antara 58 sampai dengan 90. Nah, ini kenapa tadi ada hubungannya ya, proporsi dari suatu observasi yang berada di dalam K standar deviasi itu adalah sebesar 1 - 1/K². Ya. Nah, sekarang kita hitung dulu ya. Kita kan mau nyari nih berapa sih banyaknya siswa yang nilainya itu antara 58 dengan 90 ya. Nah, kita harus tahu dulu angka 58 dan 90 ini besarannya ini berapa kali standar deviasinya sih gitu ya. Karena tadi kan di teorema Chebyshev dikatakan yang berada di dalam K standar deviasi. K ini adalah berapa kalinya standar deviasinya gitu ya. Nah, kalau 58 ke 74 itu berapa selisihnya? Rata-ratanya 74. Terus kita mau tahu antara 58 dan 90. Nah, 74 ke 58 berapa 16, Bu. jumlahnya? Oke, 16. Kalau 74 ke 90 sama. 16 juga. Sama ya, Sama. Bu. Oke, sama-sama 16 ya. Nah, sekarang kalau dikatakan standar deviasinya 8, nah berapa kali standar deviasi 16? Setengah ya. 16 itu berapa kalinya 8? 2, Bu. Nah, Dua, 2 ya, 2 ya. 2. Jadi kita bisa lihat di sini jarak dari 74 ke skor yang 58 dan 90 itu masing-masing itu adalah 2 kali standar deviasinya ya, baik ke kiri maupun ke kanan ya. Ya kan? Baik ke bawah maupun ke atas itu jaraknya adalah 2 kali standar deviasinya ya.
Nah, sekarang kita mau tahu berapa berapa anak sih yang punya nilai antara 58 sampai 90. Jadi proporsinya berapa? Nah, maka itu kita udah punya K-nya 2 ya, karena apa nilainya ini berada di rentang 2 kali standar deviasinya ya. Nah, maka itu di dalam dengan K sama dengan 2, maka kita punya 1 dikurang 1 per K kuadrat ya. 1 dikurang 1 bagi 4 ya. 1 dikurang 1/4 yaitu 0,75 ya. 1 dikurang 0,25 kan 0,75 ya. Nah, berarti ini adalah proporsinya ya. Setidaknya ada 75% dari 280 students ya, itu punya nilai antara 58 hingga dengan 90 ya. Jadi proporsi yang punya nilai antara 58 dengan 90 adalah 75% dari total seluruh observasi, yaitu 210 siswa ya. Ini berdasarkan teorema Chebyshev ya. Jadi pada hal ini ya, proporsi observasi yang berada di 2 kali standar deviasi dari rata-ratanya kelas ya, itu adalah sebesar 75% ya, atau 210 students yang punya nilai antara 58 hingga dengan 90 gitu. Ada yang mau ditanyakan sampai di sini sebelum kita lanjut? Bu, saya izin bertanya. Ya, Utami, silakan. Tadi kan jarak antara 58 ke 74 dengan 74 ke 90 kan sama-sama 16. Kalau misalkan salah satunya itu ada jaraknya ada yang beda, itu gimana ya, Bu? Kalau salah satu jaraknya ada yang berbeda, berarti nanti dihitung lagi, dihitung satu-satu, dihitung satu-satu. Oke, baik. Terima kasih, Bu. Dihitung satu-satu. Misalnya jaraknya beda, misalnya 1 standar deviasi gitu ya bedanya. Yaitu nanti dihitung lagi 1 min K-nya 1 gitu. Ada berapa ya? Gitu ya. Jadi kalau standar deviasi itu hitungnya kanan kiri ya. Kan dia menyimpang ya. Menyimpang 2 kali standar deviasi. Menyimpang itu harus atas bawah. Karena yang namanya menyimpang ya kan bisa 1 standar deviasi bisa ke atas bisa ke bawah ya, 2 standar deviasi bisa ke atas ke bawah, jadi dia hitungnya kanan kiri. Kalian kalau ngitungin apa simpangan itu dia menyimpang kanan dan kiri. Nih. Nah, lanjut deh biar bisa lebih paham lagi. Kita ke aturan berikutnya ya. Jadi selain pakai teorema Chebyshev untuk menentukan proporsi dari berapa banyak gitu ya observasi yang berada di dalam jarak berapa banyak simpangan bakunya, itu bisa juga menggunakan empirical rule ya. Namanya empirical rule. Ini juga sama ya, sama pernyataan matematika yang mengatakan bahwa ya data itu distribusinya itu normal ya. Nah, maksudnya tuh datanya distribusi normal tuh datanya seperti lonceng ya. Datanya seperti lonceng, kalau misalnya dibagi 2 di tengah itu dia akan berbentuk simetris ke kanan dan ke kiri ya. Seperti yang kita bahas di chapter 1 atau chapter 2 ya. Saya rasa sudah kita bahas beberapa minggu yang lalu. Ya, kan ada distribusi data itu ada yang bell shape gitu ya, simetrik. Nah, ada yang convolution simetrik. Jadi dia itu seperti ini bentuknya bell shape, bentuknya bell, seperti bell. Nah, menurut empirical rule ini, ya, data itu, sorry, saya jelasin dulu di gambar bell-nya ini ya. Nah, gambar bell-nya ini data. Nah, rata-rata itu selalu di tengah, ya. X bar itu selalu di tengah, kan sentral, ukuran sentral data. Jadi dia itu selalu di tengah posisinya, ya, posisi di tengah. Nah, nih ke kanan ke kiri nih, nyimpang berarti ya, penyimpangan dari rata-rata. Nah, kalau ke kanan nih, X bar ditambah S, ini berarti X bar ditambah 1 kali simpangan bakunya. Ya, kalau ke kiri berarti X bar dikurang 1 kali simpangan bakunya nih untuk yang ini. Nah, semakin ke kanan kiri itu makin jauh kan? Berarti apa namanya?
simpangan bakunya tuh semakin besar. Nah, kalau di sini nih X bar ditambah 2 kali simpangan baku, yang di sini X bar dikurang 2 kali simpangan baku, dan seterusnya sampai dengan apa namanya ujung data nih ya, ujungnya data. Nah, berdasarkan empirical rule ya, rule empiris ini katanya approximately 68% of all observation fall in the interval X bar plus minus S. Jadi, data itu sebanyak 68%-nya itu letaknya di sini nih. Nih, di sini. Nih. Di areal X bar plus minus 1 kali standar deviasi. Ya, nih. Ini areal ini mengandung 68% data. Ya, data tuh letaknya 68% ada di dalam sini. Ya. Nah, terus yang kedua, approximately 95% of all observation fall in the interval X bar plus minus 2 standard deviation. Nah, 95% data itu letaknya adalah di sini. Dari X bar plus minus 2 kali standar deviasinya. Kalau tadi, kalau pakai apa namanya Chebyshev theorem, kalau K-nya 2, itu malah cuma 75% ya. Jadi 75% data tuh adanya di situ. Tapi berdasarkan empirical rule, 75% data adanya, sorry, eh, apa di areal 2 kali standar deviasi itu tuh mencakup 95% data ya. Jadi di sini mencakup 95% data. Nah, yang ketiga, almost all observations fall in the interval X bar plus minus 3 standard deviation ya. Hampir seluruh atau ya semua observasi itu adanya di areal X bar ditambah dan kurang 3 kali standar deviasinya. Jadi seluruh data tuh tercakup sebenarnya di X bar di plus minus 3 kali standar deviasinya. Jadi areal ini tuh 100% nih. Ya, 100%. Oke, lanjut ya. Nah, contoh aplikasi dari empirical rule. Now, reconsider the example of the lecture class of with 280 students with a mean score of 74 and a standard deviation of 8 ya. Coba kita flashback lagi tadi ke contoh yang Chebyshev theorem ya. Jadi di kelas yang isinya 280 students dengan mean score-nya 74 dan standar deviasinya itu 8, dan asumsinya ini harus asumsinya kalau empirical rule itu datanya itu berbentuk simetrik dan bell shape ya. Hitung ya berapa banyak students atau berapa banyak siswa yang punya nilai antara 58 sampai dengan 90. Tadi kita sudah tahu bahwa di antara dalam 58 dan 90 itu letaknya adalah 2 kali standar deviasi ya. 2 kali standar deviasi. Jadi kalau 2 kali standar deviasi berarti berapa banyak observasi yang ada di areal tersebut berdasarkan empirical rule? Berapa? 68, 95, apa 100? Coba bisa nggak baca ini? Kalau 2 kali standar deviasi, berapa banyak observasi yang berada di areal tersebut? Halo? Halo, halo, halo. Berapa? Kalau 2 kali standar deviasi. Lihat nih, tabelnya, ininya, grafiknya. Grafik distribusi. 95 bukan, Bu? Ya, 95 ya. Kalau areal ini tuh cuma 1 kali standar deviasi, dia 68%. Tapi kalau yang 2 kali standar deviasi ini, arealnya ini nih, tuh ya. Jadi 95%. Nah, karena tadi 58 dan 90 ini kan eh, standar deviasi dari rata-ratanya tuh 2 ya. 2 kali standar deviasi ke bawah dan ke atas ya. Maka kita bisa katakan bahwa yang punya nilai antara 58 dengan 90 itu ada 95% dikali 280 students ya, atau 266 students ya. Jadi
proporsinya adalah sebanyak 95% dia punya nilai di antara X bar plus minus 2 kali standar deviasi. Jadi kita punya angka 266 students. Ya, 266 students. Ya, beda ya hasilnya. Empirical rule dan teorema Chebyshev menghasilkan hasil yang berbeda. Kalau tadi teorema Chebyshev bilangnya 210 yang punya nilai antara 58 sampai dengan 90, tapi kalau berdasarkan empirical rule itu yang punya nilai 58 hingga 90 itu adalah 266 siswa. Oke, sampai di sini ya udah mau ditanyain dulu sebelum lanjut ke contoh berikutnya. Ada pertanyaan? Ada pertanyaan? Nggak ada? Bisa? Bisa dipahami? Halo? Halo, ada Bisa yang mau ya, nanya? Bu. Bisa. Oke, lanjut ya. Lanjut kita ke contoh berikutnya dari empirical rule ya. Empirical rule ini bisa juga untuk mengetahui ya berapa banyak mahasiswa atau berapa banyak siswa yang punya nilai lebih dari 90 ya. Dengan menggunakan empirical rule kita bisa juga nih tahu berapa banyak sih students yang punya nilai atau punya nilai di atas 90. Nah, oke, kita harus lihat dulu arealnya ya, teman-teman. Kalau di atas 90 itu arealnya yang mana sih? Nah, ketika kita tadi punya 90 itu kan nilainya itu 2 kali standar deviasi ya. Kan berarti letaknya di sini nih, ya. Letaknya adalah X bar ditambah 2 kalinya standar deviasi. Berarti 90 itu nilainya di sini. Ya, nilainya di sini nih 90. Nah, berarti yang punya nilai di atas 90 itu adalah orang-orang yang ada di sini, ya. Arealnya di sini. Nah, kita harus tahu dulu areal di sini itu mencakup berapa persen dari proporsi, ya. Areal di sini berapa persen dari proporsinya. Nah, areal di sini ini kan sama dengan yang di sini ya. Ya kan? Di sini sama di sini tuh sama. Nah, kalau di sini sampai di sini aja 95%, ya. Berarti sisanya berapa? 100% dikurang 95%? 5%, Bu. 5%. 5% itu sisanya. Berarti kanan dan kiri. Ya, kanan kiri 5%. Nah, kalau kanan doang itu simetris ya. Jadi kalau kanan doang berapa persen? 2,5, Ibu. Oke, 2,5. Berarti kita udah punya nih untuk proporsi di sini tuh 2,5% ya. Yang di atas 90 itu 2,5%. Berarti ya, yang nilainya lebih dari 90, maka setengah dari 5%. Karena tadi kan sisanya 5% ya, atau 2,5%. Jadi 2,5% dari 280 siswa. 280 siswa. Berarti sama dengan 7 ya, 2,5 dikali 280. 2,5% dikali 280 sama dengan 7 siswa. Berarti hanya 7 siswa yang punya nilai lebih dari 90. Ya, 90. Nah, dengan demikian nih kalau misalnya gurunya atau dosennya ini menggunakan nilai cut off skor 90 sebagai nilai A ya. Ini zaman dulu nih dosen-dosen sukanya pakai distribusi normal untuk menentukan nilai A, B, C, D ya. Jadi kalau misalnya apa namanya si dosennya ini menentukan bahwa yang nilai 90 itu harus yang nilainya di atas 90 yang dapat A, maka hanya 7 orang yang bisa dapat ya. Syakila, kenapa? Ada yang mau tanyakan? Ya, di mute ya. Kalau nggak mau nanya, tolong di mute. Ya, tolong kasih tahu nih Syakila mungkin lagi di mana nih? Halo Syakila. Oke, lanjut. Nah, apa sih bedanya nih ya? Teorema Chebyshev dan empirical rule ya. Nih, Chebyshev theorem versus empirical rule. Nah, perbedaan utama antara teorema Chebyshev dan juga empirical rule adalah kalau Chebyshev theorem atau teorema Chebyshev ini bisa diaplikasikan di seluruh dataset atau bisa digunakan di seluruh jenis distribusi data, bentuk distribusi data ya.
Sementara kalau empirical rule dia hanya bisa digunakan untuk data yang berdistribusi simetris, ya, atau bell shape. Jadi hanya data-data yang bentuknya simetrik, bell shape saja yang bisa menggunakan aturan dari empirical rule. Kalau bentuk datanya positively skewed atau negatively skewed, nggak bisa. Ya, dia itu pakainya teorema Chebyshev aja. Oke, nah lanjut. In the preceding two examples, while Chebyshev theorem asserts that at least 75% of the students scored between 58 and 19, we are able to make a more precise statement with the empirical rule that suggests that about 95% of the students scored between 58 and 19 ya. Jadi dari contoh yang barusan kita bisa lihat ya, kalau di Chebyshev theorem itu tadi mengatakan bahwa yang punya nilai antara 58 hingga 90 itu cuma 75%. Kalau si empirical rule bilang itu 95%, ya. Jadi eh, yang bisa memberikan nilai yang lebih presisi itu yang empirical rule gitu ya, karena dia itu bukan kasih probabilitas ya, proporsi yang lebih besar ya, yang menyatakan bahwa yang punya nilai 58 hingga 90 itu adalah 95% dari seluruh data ya, bukan 75%-nya. Jadi jangkauannya atau ya jangkauannya itu lebih lebar gitu, lebih luas. Nah, lanjut, it's preferable to use the empirical rule if the histogram or other visual and numerical measures suggest a symmetric and bell-shaped distribution. Nah, kalau misalnya histogramnya atau pengukuran numerikalnya itu menunjukkan distribusi datanya itu simetris dan juga berbentuk bell, ya, maka empirical rule ini yang akan lebih tepat digunakan ketimbang yang teorema Chebyshev. Ya, itu ya. Tiga aturan ya atau yang tiga perbedaan yang membedakan teorema Chebyshev dan juga empirical rule. Oke, saya lanjut ya ke Z-score, Z-score, Z-score. It is often instructive to use the mean and the standard deviation to find the location of values within a data set ya. Nah, biasanya itu kita itu apa ya? Untuk menentukan nilai lokasi untuk menentukan lokasi relatif dari suatu nilai ya. Lokasi relatif dari suatu nilai di dalam satu rangkaian data ya, kita bisa memanfaatkan mean dan juga standar deviasi mean dan juga standar deviasi untuk melakukannya ya. Contoh ya, langsung masuk contoh. Students siswa dapat nilai 90 di nilai akuntansi dan juga nilainya sama 90 di ujian pemasaran. Ya, jadi dia sama-sama dapat nilai 90 ya di akuntansi dan juga di pemasaran ya. Nah, walaupun nilai 90 ini sama ya, di dalam kedua kelas itu dia sama, tapi bisa aja posisi dia di kelas tersebut itu berbeda ya. Posisi relatif dia di masing-masing kelas itu berbeda. Mungkin di akuntansi itu nilai 90 itu dia itu di bawah rata-rata gitu ya. Atau nilainya itu ya apa namanya? Termasuk jelek di kelas akuntansi. Nah, terus kalau di marketing tapi 90-nya ini bisa di atas rata-rata. Misal seperti itu. Tapi bagaimana kita mengetahuinya ya? Nah, yang berikutnya, what if the mean score was different in the class? Bagaimana kalau rata-ratanya itu berbeda di setiap kelas? Ya tentu saja posisinya pasti berbeda. Nah, sekarang walaupun rata-ratanya berbeda, gimana standar deviasinya? Ya, standar deviasinya. Nah, mengetahui rata-rata dan juga standar deviasi dari masing-masing kelas ini akan dibutuhkan ya untuk menentukan posisi relatif untuk siswa ini di kedua kelas tersebut.
Oke, nah ini rumus rumus Z-score. Z, nilai Z sama dengan X min X bar dibagi dengan S ya, di mana X itu observasinya, X bar itu rata-ratanya, dan S itu standar deviasi. Nah, apa sih Z-score ya? Z-score itu adalah ukuran yang tidak memiliki satuan ya, unitless measure ya. Karena numerator dan denominatornya ya, penyebut dan pembaginya itu punya unit yang sama ya, punya satuan yang sama sehingga saling menghilangkan satu sama lain ya. Jadi antara numerator dan denominatornya itu unitnya sama sehingga saling menghilangkan. Makanya dibilang unitless ya. Nah, Z-score ini menghitung jarak ya, menghitung jarak dari nilai suatu sampel atau suatu observasi dari dari rata-ratanya ya. Gimana ya jelasinnya enak. Jadi dia itu mengukur jarak, berapa besar dia itu menyimpang dari rata-ratanya ya, dari setiap satuan standar deviasi gitu ya. Gimana ya contohnya nih? Kayak gini nih. Misalnya Z-score-nya itu 2 ya. Z-score-nya itu 2. Nah, 2 ini maknanya apa kalau Z-score-nya 2? Maknanya adalah 2 ini ya, eh, Z-score yang nilainya bernilai 2 ini berarti nilai dari observasi tersebut ya, nilai dari observasi tersebut itu adalah 2 standar deviasi dari rata-ratanya gitu ya. Jadi 2 itu bermakna nilai observasi tersebut 2 kali standar deviasi di atas nilai rata-ratanya ya. Nah, Z-score ini bisa positif bisa negatif ya. Kalau negatif maknanya berarti si nilai tersebut ya, nilai observasi tersebut itu nilainya itu kurang berapa gitu ya dari rata-ratanya. Ya, misalnya -1,5 ya. Misalnya nilai Z-score-nya 1,5, ini artinya adalah si nilai tersebut atau observasi tersebut itu berada 1,5 standar deviasi di bawah nilai rata-ratanya ya. Nah, mengkonversi data sampel ke dalam Z-score, ke dalam nilai Z-score ini disebutnya standarisasi data ya. Nanti kalian akan pakai nih Z-score nih ketika skripsi ya, menstandarisasi data. Dia nanti bisa digunakan untuk menghitung juga probabilitas ya. Nanti kita akan belajar ya minggu depan. Enggak minggu depan sih, minggu depannya lagi. Minggu depan kita belajar indeks. Oke, tinggal 3 slide lagi. Oke, contoh ya. The mean and the standard deviation of scores on an accounting exam are 74 and 8 respectively. The mean and standard deviation of scores on a marketing exam are 78 and 10 respectively. Find the scores for students who scores 90 in both classes. Nah, kita lihat tadi kan nilainya 90 nih anak nih ya. Di kelas marketing 90, di kelas akunting juga 90. Nah, tapi kalau di kelas akunting rata-rata kelasnya 74, standar deviasinya 8. Kalau di kelas marketing rata-ratanya 78, standar deviasinya 10 ya. Sekarang kita tentukan Z skornya ya, untuk menentukan posisi anak tuh ada di mana sih gitu ya. Nah, untuk Z-score di kelas akuntansi ya kita hitung tadi Z-score sama dengan kan X XI min X bar dibagi dengan S ya. X-nya itu tadi 90, X barnya 74. Jadi 90 kurang 74 dibagi sama standar deviasinya atau 8. Nah, maka sama dengan 2. Maknanya apa? Berarti posisinya nih anak ini, nilainya si anak ini di kelas akuntansi itu 2 kali standar deviasi di atas rata-ratanya gitu ya. 2 kali standar deviasi di atas rata-ratanya. Kalau yang di kelas marketing
Z-score-nya itu 90 dikurang 78, which is 78 itu rata-rata kelas, ya dibagi dengan 10 atau standar deviasi kelasnya. Jadi nilainya 1,2 ya, 90 kurang 78 dibagi 10. 1,2 ini maknanya apa? Berarti nilai dia di marketing itu adalah 1,2 kali standar deviasi di atas rata-rata. Ya, 1,2 kali di atas rata-rata. Posisi dia lebih baik yang mana? Lebih bagus di kelas akuntansi atau di kelas marketing? Gimana bacanya? Lebih bagus di mana? Di accounting atau di marketing? Kalau Z-score-nya satunya 2, satunya 1,2. Accounting ya, Bu. Accounting ya, Bu ya. Kenapa accounting? Karena lebih besar. Karena lebih besar. Ya, ya. Jadi yang dipakai yang memang yang nilai Z-score-nya lebih besar. Karena maknanya apa? Berarti maknanya nilai dia tuh 2 kali standar deviasi lebih tinggi daripada nilai rata-rata kelasnya. Ya, students ini atau si siswa ini dia itu memiliki posisi yang lebih baik di kelas akuntansi, ya, ya, daripada di kelas marketing. Di mana di kelas akuntansi dia nilainya 2 kali lebih standar deviasi dari rata-rata, tapi kalau di kelas di marketing cuma 1,2 kali dari standar deviasinya, ya, di atas rata-rata. Oke. Nah, kalau misalnya datanya relatively symmetric and bell shape, jadi kalau misalnya bentuk distribusi datanya tadi itu seperti bell atau distribusinya normal seperti bentuk bell tadi ya, yang simetrik, jadi bagi di tengah itu menjadi 2 bagian yang sama, ya, maka penggunaan eh, maka aplikasi Z-score ini bisa juga digunakan untuk mendeteksi outliers, ya, mendeteksi outliers. Bagaimana caranya? Ya, nah berdasarkan apa tadi empirical rule, ya, berdasarkan empirical rule tadi kan, menurut empirical rule itu seluruh almost all observation, ya, almost, ya, bukan all tapi almost all observation fall within 3 standard deviation of the mean. Jadi karena hampir seluruh observasi itu akan berada di plus minus 3 kalinya standar deviasi dari rata-ratanya, ya, maka kita bisa apa? Kita bisa menyatakan bahwa jika ada observasi yang letaknya itu atau apa namanya ya, yang letaknya itu lebih dari 3 kali standar deviasinya, ya, atau kurang dari 3 kali standar deviasinya, ya, itu sebagai outlier, ya. Jadi kalau misalnya kita hitung Z-score, ya, kita hitung Z-score-nya itu lebih dari 3 atau kurang dari -3, ya, pokoknya lebih dari nilai 3 absolut, ya, lebih dari 3 atau kurang dari 3, maka data tersebut bisa dipertimbangkan sebagai outlier, ya, data tersebut itu diindikasikan sebagai data ekstrim atau data outlier, karena harusnya 100% itu berada di antara plus minus 3 kali standar deviasinya data, ya. Nah, such observation must be reviewed to determine if they should remain in the data set. Ya, biasanya kalau datanya itu terdeteksi sebagai outlier, kita harus review lagi, kita harus kaji lagi, perlu nggak data tersebut ada di dalam observasi kita. Kalau misalnya akan mengganggu nanti kesimpulan data kita, ya, lebih baik kita drop, kita keluarkan, ya. Oke. Nah, contoh untuk mendeteksi outlier, ya. Contoh cara untuk mendeteksi outliernya. Consider the information presented in the introductory case of this chapter. Use these scores to determine if there are outliers in the metal fund data. Nah, kita tadi punya data metal fund, ya, masih ingat ya, dari data reksadana metal fund data. Nah, metal fund data ini kan ada data ekstrimnya, ya, data yang terbesar dan juga data terkecilnya, ya. Di mana data terbesar dan terkecil itu adalah -56,02 dan 76,46, ya. Jadi data yang terkecilnya -56,02 dan yang terbesarnya 76,46. Terus tadi
Saya nggak buka lagi ya, nggak buka lagi eh, apa namanya perhitungannya. Rata-rata dari metals funds ini adalah 24,65 ya, 24,65. Dan standar deviasinya 37,13 ya. Hitung Z-score-nya ya. Kita hitung Z-score-nya. Untuk Z-score nilai yang terendah dulu ya. Tadi rumus Z-score observasi dikurang dengan X bar dibagi dengan standar deviasi gitu ya. Jadi minus 56,02 dikurang 24,65 dibagi dengan 37,13 dapat minus 2,17 yang artinya berarti posisi data 56,02 ini letaknya adalah eh, minus 2,17 kali dari standar deviasinya ya. Sorry, minus 2,17 kali dari standar deviasi di bawah rata-ratanya ya, di bawah rata-ratanya. Sementara yang satu lagi yang observasi terbesar adalah 76,46 di mana 76,46 ini kalau kita hitung Z-score-nya 76,46 dikurang dengan nilai rata-ratanya yaitu 24,65 dibagi dengan 37,13 yaitu dapat 1,4. 1,4 ini berarti nilainya posisi si 76,46 ini adalah 1,4 kali standar deviasi di atas nilai rata-ratanya. Nah, kalau kita lihat di sini, ini nilai yang tertinggi dan terendah tuh nilai Z-score-nya tidak di atas 3 ya, atau tidak lebih dari 3 ya. Maka kita bisa katakan bahwa tidak ada outlier ya. Jadi tidak ada outliers pada data metals funds. Karena nilai absolute value of both Z-score-nya less than 3, ya kurang dari 3, kita bisa simpulkan bahwa tidak ada outliers pada data metals fund tersebut. Dan asumsinya, tapi distribusi data dari si metals funds ini simetrik dan bell shaped ya. Gitu. Nah, analisis ini konsisten dengan analisis kita yang sebelumnya, yang box plot. Kalau kalian masih ingat ya, ketika kita menggambarkan box plot, ya kita temukan waktu itu tidak ada outlier ya. Dan begitu juga dengan Z-score ini, ketika kita hitung, ternyata juga memberikan bukti yang sama bahwa dalam data tersebut tidak memiliki outlier karena nilai Z-score-nya tidak ada yang melebihi angka 3 ya. Tidak ada yang melebihi nilai 3. Oke, ada pertanyaan sampai di sini? Ada yang bingung mungkin angkanya dari mana? Ada yang bertanyakan? Maaf Bu, Ya. izin bertanya. Mm-mm. Bisa diulang ya tadi 24,65 itu dari mana ya Bu? Dari ini. Ini kan datanya Metals Fund nih. Metals Fund. Kita udah nyari dari minggu lalu nih. Makanya ini sebenarnya harus diselesaikan dalam satu pertemuan. Tapi bisa mabok ya kan satu pertemuan. Nih dari sini nih. Mean and median returns for the metals funds are 24,6. Oh dari Miannya Bu ya. Ya, mean-nya ya. Kan X bar. X bar kan? Iya. Oke. Ada lagi? Masih ada yang mau tanyain? Besok kita masuk Tidak ada. grup data ya. Summarizing grup data. Ada yang mau tanyakan lagi, rekan-rekan? Udah, materi kita sampai ini untuk hari ini. Nanti besok kita bahas ini summarizing group data. Ada lagi yang mau tanyakan? Amiliudin? Enggak. Tidak ada Bu, sudah jelas Bu. Oke, nanti saya kasih tetap latihan ya seperti biasa. Eh, Minggu depan kita upayakan ya kita 2 kali pertemuan ya. Karena masih ada dua bahasan ya. Ini masih masuk pertemuan kelima kan, baru pertemuan 5. Kita harus sudah selesai 6, 7 ya untuk bisa ujian. Jadi saya mau upayakan untuk kita bisa UTS sebelum Lebaran ya. Karena nanti kalau habis Lebaran tuh nanti ngejarnya berat ya. Ida nanti ini ya, infokan kapan yang kosong kita bisa isi. Jadi nanti 2 kali pertemuan. Nanti UTS-nya luring ya. UTS-nya saya usahakan luring. Baik, jika sudah tidak ada yang bertanyakan, saya cukupkan pertemuan kita sampai di sini ya untuk hari ini. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Bu. Terima kasih, Bu. Yuk, Terima sama-sama. kasih ya, Bu. Ya.